Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Pastinya sehat selalu teman-teman ya. Walaupun sehat-sehat, tetap saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang bisa memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, sedikit pemahaman sesuai kapasitas saya. Tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya. Tetapi jika pihak tersebut memang merugikan, maka bersiaplah untuk dibahas di setiap konten yang saya sajikan. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya kembali ingin membahas tentang, ya bisa dikatakan inilah ya teman-teman ya. Jika teman-teman menyaksikan video saya sebelumnya, saya sempat membuat konten yang judulnya Money Heist dalam dunia nyata. Nah, kali ini nggak jauh berbeda teman-teman ya. Cuma modusnya baru teman-teman ya, motifnya baru juga ini. Baru-baru ini saya membaca di artikel media online teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang membaca atau juga mungkin ada yang belum ya. Ini mungkin nanti dari video saya ini bisa mengambil apa ya, maknanya, intisarinya yang penting ya. Jadi di situ diberitakan telah terjadi modus baru teman-teman dalam pembobolan dana nasabah bank swasta. Di sini bank swastanya random teman-teman ya. Nah, di sini modus barunya apa? Modus barunya adalah pengiriman aplikasi undangan pernikahan. Undangan pernikahan? Iya teman-teman. Undangan pernikahan? Iya teman-teman. Nah, inilah ya. Undangan pernikahan ini dijadikan sebagai modus baru bagi para ya pelaku tindak kejahatan cybercrime ya yang menggunakan basis data online untuk menipu nasabahnya. Ya, menggiring nasabahnya teman-teman ya. Dalam arti apa? Ketika seseorang dikirimi aplikasi seperti kemarin ya, kalau kasusnya masalah aplikasi pengiriman kurir barang ya, nah itu kan mungkin sudah banyak yang waspada itu teman-teman ya, karena juga sudah ada tuh yang beberapa yang ditindak seperti itu. Tetapi yang ini baru lagi, aplikasi undangan pernikahan. Pernikahannya juga nggak tahu pernikahan siapa. Ini random teman-teman, tetapi ada juga yang dihubungi itu bisa tahu nama yang bersangkutan beserta nomor telepon yang dihubungi itu melalui chat WhatsApp teman-teman ya. Nah, kalau begini kan kita bisa menarik kesimpulan dan berpikir secara logika bahwa ini terindikasi mereka itu ingin menunjukkan, kalau di dalam film Money Heist kan mereka juga itu ada adegan di mana saya tonton itu, bahwa mereka menunjukkan kepada publik, kepada pemerintah bahwa kami ini masih ada, kami ini masih bisa beraksi. Nah, begitu juga dengan komplotan ini. Menurut salah satu pihak kepolisian cybercrime juga mengatakan sepertinya mereka tidak kapok begitu ya. Jelas tidak kapok karena belum terciduk semua teman-teman ya. Jadi ketika masih ada yang bebas, tentunya mereka akan membuktikan. Mungkin kalau teman-teman nonton film Captain America, di situ ya ada organisasi kejahatan namanya Hydra ya. Prinsip mereka adalah penggal satu kepala akan tumbuh 5 kepala. Begitu seterusnya. Nah, jadi di sini mereka mau menunjukkan eksistensi mereka, kami masih ada dan kami masih bisa beraksi. Nah, tetapi di sini perlu diperhatikan teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum menjadi korban atau yang sudah menjadi korban. Saya harapkan mungkin yang belum menjadi korban jangan sampai masuk dalam list korban mereka dan kalian nanti tertipu. Jangan mudah, sering saya katakan di video-video saya sebelumnya ya, tidak terkait masalah ini saja. Dalam video saya sebelumnya masalah pinjaman online pun saya selalu mengatakan, jangan mudah mempercayai informasi yang masuk ke kontak chat WhatsApp, ke nomor telepon, ke SMS maupun ke email. Apalagi yang menawarkan aplikasi. Bagi sebagian orang, nah ini yang sangat dikhawatirkan ya. Mereka juga pasti paham teman, tentang psikologi mereka paham, karena nggak semua orang akan paham ketika dikasih aplikasi undangan, orang-orang akan curiga. Mereka sudah memperhitungkan itu. Pasti ada sebagian orang yang tidak curiga nih, ya sudah ikuti saja, klik saja. Bahkan dari pihak bagian cybercrime sendiri juga saya baca di berita itu bingung bagaimana caranya yang mereka tahu ya aplikasi itu mengandung malware teman-teman ya, yang mungkin bisa cuma mencuri OTP ya, tetapi kok bisa mengakses PIN mobile banking. Nah, seperti mungkin ya teman-teman pernah mendengar kata-kata seperti ini, sepintar-pintarnya aparat masih pintar malingnya. Nah ini jadi kan mereka selaku pelaku kejahatan ya, lebih pintar teman-teman, jelas lebih pintar, karena mereka sudah memperhitungkan
ya, sudah menyusun strategi sedemikian rupa, entah mereka termotivasi oleh film-film seperti Money Heist, ya kan, film-film seperti mungkin yang lain, action yang tentang perampokan seperti itu ya. Itu kan hanya film ya untuk hiburan. Mungkin mereka terinspirasi begitu dan mereka terapkan di dunia nyata dengan sistem yang mereka buat, dengan cara yang mereka terapkan. Melalui apa? Aplikasi. Nah, kalau sudah begini kan mungkin masih bisa saja ada kemungkinan ke depannya nanti akan ada korban lagi yang jatuh. Walaupun ini sudah tersebar ya, bisa dikatakan ini akan menjadi viral ini kasus ini. Tentang aplikasi ya, mengatasnamakan itu undangan pernikahan, undangan secara online seperti itu ya, sehingga mengkecoh beberapa masyarakat yang memang, mohon maaf saya katakan di sini, pemahamannya mungkin belum terlalu mengerti di bidang masalah cybercrime ini, sehingganya mudah untuk terperdaya. Tapi bagi teman-teman yang mengerti kan tentunya tidak akan mengikuti instruksi itu. Nah, hal seperti ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena ya, menurut logika saya, menurut analisa saya, kedepannya jika mereka menemukan ramuan terbaru ya, formula terbaru untuk memuruskan ini, tindak kejahatannya ini, maka mereka bukan cuma ngirim aplikasi teman-teman kedepannya, karena mungkin mereka sudah paham, kalau dikirim aplikasi nanti mereka nggak mau buka, udah paham ini karena udah viral. Bagaimana jika seandainya mereka cuma ngirim gambar? Nah, ini juga tetap kalian harus waspada. Saya pribadi ya, ketika mendapatkan gambar, informasi di chat WhatsApp saya, kalau saya tidak kenal nomor itu nggak saya buka teman-teman, saya hapus. Kalau memang dia penting, dia telepon saya. Kalau telepon masih ada kemungkinan kecil untuk bisa ngebajak data pribadi saya di telepon saya, di handphone saya. Tetapi ketika misalnya saya mengklik gambar, dari dulu saya memang selalu berusaha waspada ya. Nah, bagi teman-teman juga ke depannya ini saya ingatkan, mumpung bagi mereka menemukan ramuan yang lebih mudah lagi, yang dimana ketika orang cuma buka gambar yang dikirim tanpa menginstal aplikasi, di situ malware beserta virus-virus sejenisnya ya, seperti Trojan dan yang lain-lainnya ikut menari teman-teman ya, joget-joget di handphone kalian, data kalian ambil, sebar ya. Ini yang perlu diwaspadai ya, saya katakan waspadalah, kata Bang Napi ya, waspadalah. Harus waspada. Zaman sekarang ini sudah banyak teman-teman orang-orang itu yang menggunakan kepintarannya di jalan yang salah. Banyak sekali seperti kejadian ini kan sebetulnya bukan orang-orang bodoh, bukan kumpulan orang-orang yang bisa dikatakan itu IQ-nya rendah, bukan. Karena apa? Mereka bisa menciptakan sebuah aplikasi ya, yang menurut keterangan media online itu, aplikasi itu ketika diinstal itu tidak terdetek di manajemen aplikasi teman-teman, tetapi terdeteknya di pengaturan storage dan sebagainya ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai teman-teman. Mungkin bisa cari beritanya nanti lebih komplit ya. Itu yang harus diwaspadai. Karena apa? Ketika kalian menginstal aplikasi tersebut, kalian tak akan menemukannya di manajemen aplikasi handphone kalian. Dan juga dari pihak cybercrime memang menyarankan jika sudah terlanjur menginstal, maka disarankan untuk mengaktifkan mode pesawat terlebih dahulu. Agar apa? Memblok adanya ini penerimaan data internet teman-teman. Sehingganya nanti kalian baru bisa menghapus dari pengaturan ya. Itu yang penting. Tapi bagaimana supaya kalian itu tidak menginstal? Nah, inilah saya berikan kalau bisa dibilang apa ya, tata caranya, tutorialnya mungkin. Pertama, ketika misalnya kalian dihubungi oleh orang yang tidak dikenal, meminta kalian menginstal aplikasi itu dengan segala macam tipu dayanya ya, kalian jangan pernah mau. Nah, ini ya menurut analisa saya, bisa saja kedepannya ya, mereka nanti akan membuat aplikasi yang mengatasnamakan itu voucher ganja. Jadi buat teman-teman nih ya, teman-teman yang biasanya suka belanja, saya sebut saja nggak apa-apa, belanja mungkin di Transmart ya kan, mungkin di mana lagi, di Carrefour seperti itu, atau di Super Indo, atau di merchant lainnya, Matahari semisal. Nah, bagi teman-teman yang sering belanja ini justru harus waspada ketika misalnya suatu saat kalian mendapatkan pesan melalui WhatsApp, melalui SMS, atau by phone, atau mungkin email. Kalian yang hobinya suka belanja tadi di merchant tersebut, jangan mudah terperdaya teman-teman. Selamat siang, kami dari pihak ini misalnya, tolong install ini karena Anda memenangkan voucher belanja sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk menarik kan mereka nggak mungkin ratusan ribu, pasti ngomong 2 juta, 5 juta kemungkinan untuk menarik orang percaya dulu. Nah, untuk angka selanjutnya, Anda mengklaim voucher belanja ini, diwajibkan kepada kakak, bapak, ibu untuk menginstal aplikasi yang kami kirimkan. Nah, kalau seperti itu teman-teman, pasti banyak juga yang nanti yang terpengaruh. Karena apa? Oh iya, memang saya suka belanja.
Kebetulan memang yang dikirim ini calon korbannya ini memang suka belanja misalnya di Transmart, Carrefour, Superindo dan lain-lain misalnya. Padahal dari pihak tersebut yang saya sebutkan tadi itu tidak mengadakan pemberian voucher belanja melalui aplikasi, tidak ada. Tapi namanya orang kan tergoda, apalagi katanya voucher belanjanya 2 juta. Nah, ketika kalian install ya, karena menginginkan 2 juta voucher belanja, ya kan, rekening kalian misalnya ada dana 20 juta, ambles 20 juta teman-teman. Ya, ambles hilang pasti. Maka dari itu ya, ini saya sampaikan sebelum adanya modus tersebut. Jadi jangan mudah kalian nanti menginstal dalam bentuk apapun. Ini yang bisa terindikasi adalah mungkin kedepannya akan mengincar orang-orang yang suka berbelanja ini di merchant-merchant yang saya sebutkan tadi. Jangan saya sebutkan terus, nanti dianggap saya promosi teman-teman ya. Terus waspada, kan saat ini kan yang diincar adalah orang yang suka belanja online atau pesan barang. Kemarin kan kurir online itu, aplikasi pengiriman kan. Nah sekarang kan ini undangan pernikahan. Besok-besok bisa jadi mereka mengincar adalah voucher belanja. Jadi orang tertarik, 2 juta oh 5 juta nih vouchernya nih. Ya udah dibuka, diinstal aplikasinya, habis itu hilang dana kalian. Nah 5 jutanya kalian tak dapat, 2 jutanya kalian pun tak dapat. Rekening kalian kosong teman-teman. Ya, hati-hati, karena di sini ketika dilaporkan ke pihak kepolisian, ada juga pihak kepolisian yang menanggapi begini, Anda kan tidak kenal dengan yang mengundang, kenapa tetap diklik? Nah sudah, makanya saya pernah bahas di video saya sebelumnya, jika memang berurusan dengan pihak perbankan, ketika kesalahan itu juga disebabkan oleh nasabah, sehingga terjadinya kerugian bagi nasabah tersebut, tentu pihak bank tidak akan serta-merta mau bertanggung jawab ataupun mengganti. Ya, jadi memang kita harus waspada teman-teman, jangan mudah. Ya, diingat itu teman-teman. Jangan nanti kedepannya kalian lengah. Karena saya katakan tadi, bisa saja kedepannya mereka menemukan formula yang lebih bagus lagi. Mereka nggak perlu pakai aplikasi, cukup kirim gambar aja. Nah, saking penasarannya, biasanya orang penasaran kan ketika dikirim gambar di WhatsApp itu, diklik, dibuka gambarnya, cuma dibuka aja, tapi malware-nya udah masuk. Nah ini harus diwaspadai. Bisa saja itu terjadi, mungkin belum waktu sekarang, tapi mungkin di masa depan bisa itu. Karena yang namanya virus itu ketika semakin dimodifikasi, semakin dikembangkan ya, virus di bidang internet ya, di bidang data, berbasis data, itu akan selalu berkembang teman-teman. Ya, karena di balik itu semua adalah orang-orang yang pintar, bukan orang-orang bodoh. Kalau bodoh nggak mungkin bisa ngakalin seperti itu, ya. Begitu ya teman-teman ya, harus diwaspadai ini, jangan sampai nanti ya kalian nanti sudah aman kok, aku nggak bakal lah install aplikasi undangan, tiba-tiba besok ada tuh aplikasi atas namanya voucher belanja, ya ambles kalian. Ya, kalau menurut saya, analisa saya, ini memang mereka lagi membuktikan bahwa kami masih ada, kami masih bisa beraksi, dan kami masih bisa memakan korban. Intinya kan mereka memberikan teror ya. Dan juga seperti ini teman-teman ya, ketika kita misalnya, ini juga ada sih, salah satunya itu adalah di mana nasabah itu ketika dihubungi, nasabah dari, ini banknya random ya, bukan cuma satu bank swasta, random ini teman-teman, dihubungi itu kok bisa pas namanya dan nomornya. Nah ini ada indikasi, menurut saya, analisa saya, logika saya, terindikasi yang kemungkinan besar kenapa bisa tahu itu adalah mantan karyawan bank swasta tersebut yang sudah keluar. Keluarnya itu macam-macam, bisa memang sudah masa kerjanya habis atau dipecat. Jadi yang mempunyai akses data kepada nasabah yang memang sudah sesuai namanya ya, sesuai namanya. Nah, itu bisa saja memang bekerja sama dengan para mantan-mantan karyawan bank swasta yang sudah keluar karena sakit hati. Kalau kata Bang Opik kan tombo hati, ini bukan tombo hati, roro hati. Seperti filmnya siapa itu? Yang ada skak-skaknya itu, Bayu Skak ya. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap kalian itu jangan meremehkan setiap adanya pesan yang masuk ke HP kalian yang kalian tidak mengenal itu dari siapa, kalian ikuti, itu jangan. Lebih baik kalian langsung hapus saja, nggak usah dibuka, nggak usah penasaran isinya apa sih, nggak usah, langsung hapus saja. Tapi kalau kalian memang mau mencoba-coba ya silakan, resikonya kan ditanggung masing-masing teman-teman ya, resiko ditanggung penumpang, seperti itu ya. Baik teman-teman ya, semoga juga dari pihak kepolisian, tim cybercrime bisa segera mengusut tuntas ini ya, mafia-mafia atau ya kelompok-kelompok yang menggunakan kejahatan dengan basis data seperti ini ya, media online seperti ini.
Agar apa? Kedepannya juga menimbulkan rasa aman teman-teman kepada masyarakat luas pada umumnya. Ya teman-teman ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya ingatkan, berdasarkan info yang dilansir oleh media-media yang saya baca itu, memang kebanyakan modusnya itu mengirimkan aplikasi. Sekali lagi jangan mau aplikasi dalam bentuk apapun, jangan mau teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan kali ini di video saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kuota internet yang kalian gunakan atau kuota wifi yang kalian gunakan di warung kopi, di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, serta kuota provider pribadi yang kalian gunakan itu membawa manfaat kepada saya dan juga teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.